Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan lanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-15. Gajah Mada yang dihantui penasaran serasa tak sabar ingin meminta penjelasan dari Mahapati Aryatada. Namun lenyapnya Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri meminta perhatian yang amat mendesak. Demikian cemas Gajah Mada, ia telah berada di atas punggung kudanya dan berderap menyisir jalan. Bayangkara Pring Celuring dan Bayangkara Raga Jambi adalah bayangkara yang tidak ikut melakukan pengejaran karena masih disibukkan oleh kebingungannya. Demikian kuat kesan yang tertinggal mencekam benaknya. Pring Celuring masih berdiri bersandar dinding. "Beri aku penjelasan yang paling masuk akal. Dengan cara bagaimana mereka meloloskan diri?" tanya Pring Celuring. Bayangkara Raga Jambi juga masih sibuk dengan diri sendiri. Bayangkara berbadan gempal itu rupanya sedang tidak terpusat perhatiannya. Bayangkara Pring Celuring mengamit lengannya. Raga Jambi yang tersesat di dunia lamunan itu menoleh. "Ada apa? Kamu tidak mendengar pertanyaanku? Kamu tadi bertanya apa? Beri aku penjelasan yang masuk akal," kata Bayangkara Pring Celuring. "Dengan cara bagaimana orang-orang yang sudah dibagari kebungan rapat, benar-benar rapat dan berlapis, ternyata masih bisa meloloskan diri? Apa mereka ambles ke bumi atau dengan cara bagaimana?" Amat perlahan Bayangkara Raga Jambi menggeleng dengan pandangan mata jatuh di kejauhan melintasi puncak Candi Buddha yang tampak dari tempatnya. "Aku tak tahu," jawabnya, "tetapi tadi aku merasa seperti ada setan yang lewat, terasa dingin sekali melintasi di atasku. Mereka mungkin melarikan diri dengan cara terbang." Pring Celuring tidak menerima kilah itu. "Tak ada manusia yang bisa terbang," kata Pring Celuring. "Yang kamu rasakan itu angin dingin." Demikian bingung dan takjubnya Bayangkara Raga Jambi yang meskipun telah memeras otak, tak mampu mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Tak ada celah karena demikian rapat kebungan yang dilakukan. Rapat berlapis, nyatanya orang-orang yang menyelenggarakan onar itu mampu meloloskan diri. Mula-mula sirap itu, lalu kabut tebal, angin, terakhir muncul angin lesus sangat deras yang menghisap kabut. Serba kebetulankah semua itu? Bayangkara Pring Celuring membeku. "Mereka hilang karena menghilang," bisiknya. Bayangkara Raga Jambi terhenyak oleh kemungkinan yang sama sekali tidak terduga itu. Pring Celuring benar, orang-orang itu lenyap. Lenyap itu artinya hilang, dan hilang itu bisa jadi karena menghilang. "Adakah orang yang berkemampuan menghilang?" bisik Raga Jambi. Bisi-bisi atas nama kebingungan senada dilakukan oleh para prajurit, terutama mereka yang terlibat dalam pengepungan secara langsung. Rasa heran itu makin menjadi manakala peristiwa susulan telah terjadi. Sungguh peristiwa susulan yang mencemaskan karena menyangkut keselamatan Ibu Suri Gayatri. Ibu Suri Gayatri tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana nasib Ibu Suri Gayatri dan berada di mana ia? Pertanyaan itu memancing waktu bergerak terlampau cepat. Semua cemas, semua gelisah memikirkan. Cemas dan kegelisahan yang berujung ketakutan adalah bahan baku yang menyebabkan waktu terasa bergerak sangat cepat. Bagi orang yang karena tindak kejahatannya harus menjalani hukuman mati, baginya waktu bergerak amat cepat. Kalau diizinkan, orang yang dihukum mati ingin waktu akan berhenti. Sampai sejauh itu, upaya untuk menemukan Ibu Suri Gayatri masih belum menemukan titik terang. Kecemasan yang serasa merontokkan jantung itu dialami oleh Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa.
Bagaimana kecemasan tidak dialami anak, manakala sang ibu hilang tidak ada kabar beritanya. Di mana Pati Gajah Mada, Sri Gitarja melontarkan rasa cemasnya. Di depan Bayangkara Lembu Pulung sigap memberi penghormatannya dan siap memberi keterangan apapun yang dibutuhkan. Hamba Tuan Putri, Kakang Pati Gajah Mada saat ini sedang memburu maling-maling itu, dan segenap prajurit dikerahkan untuk itu, jawabnya. Betapa cemas Prabu Putri Sri Gitarja dan Prabu Putri Dyahwiyat, dua raja wanita itulah yang berada di puncak kecemasannya. Prabu Putri Sri Gitarja yang berusaha untuk bertahan berdiri akhirnya jatuh tertunduk. Prabu Putri Dyahwiyat rupanya memiliki daya tahan lebih kuat dan lebih tegar, tetapi kecemasannya tetaplah kecemasan seorang anak yang memikirkan keselamatan ibunya yang terancam dalam bahaya dan amat mungkin merenggut nyawanya. Ibu harus diselamatkan, kata Dyahwiyat dengan rahang bergetar. Jika perlu, kerahkan pasukan segelar sepapan untuk mencarinya. Aku tidak peduli alasan apapun yang mereka punyai untuk membuat onar dan berani-beraninya menculik ibuku. Mereka harus dihukum mati dengan hukuman dipenggal lehernya di alun-alun. Tak perlu orang lain, aku sendiri yang akan memimpin pelaksanaan hukuman mati itu. Bahkan aku yang akan menjadi jagalnya. Berdesir amat tajam dada Bayangkara Lembu Pulung mendengar dan melihat tindakan dan ucapan Prabu Putri Dyahwiyat yang dalam banyak hal memiliki sikap lebih tegas dan lebih menonjol dari kakaknya. Sikap yang dalam keadaan tertentu justru lebih dibutuhkan sebagai seorang raja yang harus tegas, yang harus mampu menempatkan sebagai sumber hukum sabdo pandito ratu tan kena wola-wali, sepisan ucap sepisan dadi. Ada berapa ribu jumlah prajurit dari semua kesatuan yang kita miliki, Kakang Bayangkara Lembu Pulung? Tanya Prabu Putri Dyahwiyat. Pertanyaan itu mengagetkan Bayangkara Lembu Pulung karena tidak memiliki jawabnya. Lembu Pulung seketika merasa bodoh dan menyesal mengapa hanya untuk pertanyaan yang demikian sampai tidak tahu jawabnya. Berapa jumlah prajurit dari semua kesatuan? Jumlah prajurit kesatuan pasukan Jalapati dan Sabu Bayu ia tidak tahu, karena pasukan itu telah menggelembung demikian besar, mungkin lebih besar dari 15.000 orang, yang ditandai dengan alun-alun menjadi penuh sesak ketika diselenggarakan upacara tanggap warso atas berdirinya negara yang telah digelar belasan kali sejak ditemukan tanah tarik berbarengan dengan hari didapatnya buah maja yang dimakan terasa pahit. Penambahan jumlah kekuatan itu terjadi sejak Pati Gajah Mada memberi perintah penerimaan dan pendadaran prajurit baru untuk makin memperkuat negara dan untuk keperluan menghadapi musuh, sebagaimana dulu pernah dialami Jayakatwang yang amat kewalahan menghadapi musuh dari seberang lautan. Jika yang ditanyakan adalah jumlah pasukan Bayangkara Lembu Pulung tahu sampai ke nama-namanya. Jumlah Bayangkara Saripati kini tinggal 10 orang. Mereka itu adalah Bayangkara Lembu Pulung, Bayangkara Panjang Sumprit, Bayangkara Kartika Sinumping, Bayangkara Jayabaya, dan Pradabasu yang meski telah berada di luar masih tetap dianggap keluarga Bayangkara dengan pintu tetap terbuka lebar jika sewaktu-waktu Pradabasu mau kembali bergabung. Lalu masih ada lagi Bayangkara Riung Samudra, Bayangkara Gajah Geneng, Bayangkara Gajah Enggon, Bayangkara Macan Lewu, dan Bayangkara Gagak Bongol yang kini menjadi pimpinan pasukan khusus yang memiliki kemampuan luar biasa dan pilih tanding itu. Pemekaran juga dilakukan terhadap pasukan khusus Bayangkara yang dilakukan dengan menyaring melalui cara yang sangat ketat terhadap ribuan prajurit yang berminat, juga dari para pemuda yang mengajukan diri.
Latihan pun dilakukan dengan sangat keras dan ketat, yang bahkan dalam latihan itu terpaksa harus jatuh korban. Menilik pasukan khusus Bhayangkara memiliki kemampuan yang begitu luar biasa, agak sulit dipahami mengapa Gajah Mada membatasi jumlah mereka hanya sekitar 100 orang. Sebagai pasukan khusus yang bersifat khusus, pasukan Bhayangkara tidak dibekali beberapa jenis pakaian sebagaimana pasukan yang lain. Mereka hanya memiliki satu pakaian seragam yang terdiri atas jari dengan corak mirip Siddha Mukti, dengan beskap landung berwarna hitam dan udeng dari kain bercorak geringsing. Lencana Bhayangkara yang terbuat dari perak bakar dipasang di dada kiri dan senjata pedang panjang bergagang panjang tergantung di pinggang sebelah kiri. Pada setiap bilah pedang tertulis kalimat yang menjadi sesantinya, Hayaken Angkara. Jika dalam keadaan siaga, prajurit Bhayangkara tidak memerlukan pakaian seragam lain. Cukuplah dengan menyingsingkan kain panjang dan melepas pakaian luar yang menyembunyikan pakaian dalam tanpa lengan berwarna hitam. Bhayangkara hanya memiliki satu jenis saja pakaian yang diseragamkan. Pakaian itu hanya untuk keperluan tertentu dan hanya boleh dikenakan di lingkungan istana. Bahwa pasukan Bhayangkara lebih bersifat sandi dan serangan dadakan, maka di luar dinding istana, pakaian seragam itu tidak begitu diperlukan dan mereka boleh menggunakan pakaian apa saja. Namun, masih ada beberapa cara khusus untuk menandai keberadaannya, yaitu dari kalimat sandi tertentu. Jika ucapan sandi yang tiap pekan selalu diubah, tidak terbalas, berarti seorang yang ngotot mengaku-ngaku Bhayangkara tidak lebih dari Bhayangkara palsu. Pada malam hari, untuk bisa saling mengenali dan bisa berhubungan, kalimat sandi macam itu sangat diperlukan. Berapa jumlah prajurit itu, Kakang Lembu Bulung? Ulang Dyahwiyat dengan mulut terkatup dan tangan gemetar. Bukan gemetar gugup tangan itu, akan tetapi gemetar karena menahan amarah yang nyaris meretakkan dada. Jika ada satu batu di genggaman, batu itu akan diremas sampai hancur. 25.000 Tuan Putri, jawab Bhayangkara Lembu Bulung sekenanya. Prabu Putri Dyahwiyat perlahan turun ke pelataran dan menebarkan pandangan matanya ke hitam malam. Aku berikan perintah padamu, Kakang Lembu Bulung, dan salurkan ke segenap prajurit yang dimiliki negara ini untuk turun semua mencari buku. Mereka menerima gaji untuk pekerjaan yang demikian, bukan? Cari buku sampai ketemu dan temukan orang-orang yang tidak tahu diri itu. Tangkap mereka hidup-hidup atau mati. Lembu Bulung sigap memberikan penghormatannya, lalu meninggalkan tempat itu dengan membawa perasaannya yang meluap. Jika selama ini Lembu Bulung menyimpan keraguan pada kemampuan rajanya, sanksi itu kini mulai terkikis. Dengan langkah lebar, Lembu Bulung meninggalkan Ratu Kembar yang berada dalam pengawalan sangat ketat itu. Akan tetapi Lembu Bulung segera bingung dengan cara bagaimana ia harus menyalurkan perintah itu, karena kewenangan untuk melakukannya tidak berada di tangannya. Bhayangkara Lembu Bulung mengangkat jampring dan menyalakan ujung anak panah sandran ke obor yang menancap di halaman. Berlahan Bhayangkara Lembu Bulung mempersiapkan diri menarik busur dan melepas gagang Warostro. Tali busur itu ditarik sampai menekuk langkap. Jika pegangan atas gagang Warostro dilepas, akan melesat anak panah yang ujungnya menyala. Seorang prajurit memperhatikan apa yang dilakukan Bhayangkara Lembu Bulung dan menerka perintah apa yang akan dibawa anak panah yang melesat memanjat langit itu. Ibu Suri telah kembali. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Bhayangkara Lembu Bulung terkejut dan segera membatalkan niatnya. Suara teriakan dari kejauhan itu berasal dari pintu gerbang Purawaktra. Maka kesanalah Bhayangkara Lembu Bulung berlari dan sekuat-kuatnya. Bhayangkara Lembu Bulung merasa lega bukan kepalang saat melihat segenap prajurit dalam sikap jongkok memberi hormat kepada Ibu Suri yang melangkah berlahan.
Berita itu akhirnya sampai pula ke telinga kedua Prabu Putri. Sri Gitarja yang lemas kehilangan kekuatan untuk berdiri malah bertambah lemas memperoleh berita yang melegakan itu. Berbeda dengan Dyawiyat yang dibimbing suaminya, Prabu Putri kedua itu justru berlari turun ke halaman. Raden Cakradara yang bergelar Sri Kertawardhana itu berusaha menenteramkan istrinya. "Ayo kita jemput ibu," ucap Sri Kertawardhana sambil mengangkat bahu istrinya. Dari tengah alun-alun, Lembu Pulung mempersiapkan 5 buah anak panah sekaligus yang bersifat sangat berbeda dengan anak panah sanderan sebelumnya. Ketika melihat isyarat anak panah sanderan dengan warna kebiruan berganda, Gajah Mada yang memacu keduanya karena merasa harus berbalap dengan waktu segera balik arah. Debu mengepul dari perputaran gerak kuda yang tegar itu. Betapa lega Gajah Mada makin mendekat ke Purawaktra mendengar teriakan-teriakan yang diucapkan para prajurit. "Ibu Suri telah kembali!" teriakan seorang prajurit. "Apa kau bilang?" balas prajurit yang lain. "Ibu Suri telah kembali! Ibu Suri telah ditemukan!" Tanpa mengurangi kecepatan, Gajah Mada melintas masuk Purawaktra. Para prajurit jaga yang mengenalinya berloncatan, menepi, memberi jalan. Manakala kabut demikian tebal membutakan mata, adalah waktu mundur ketika pengepungan terhadap gedung pusaka sedang berlangsung demikian rapat. Tanpa seorang prajurit pun yang menyadari kepungan itu sia-sia, karena orang terjebak di dalam telah meloloskan diri. Tidak sekedar meloloskan diri, mereka bahkan berhasil mencuri mahkota dan melakukan perbuatan lain yang lebih dari itu. Pintu yang terbuka perlahan adalah gerak yang tidak menimbulkan suara. Serasa ada kekuatan yang menyerap suara itu dan lenyap entah kemana. Itulah sebabnya Bayangkara Macan Liwung dan segenap Bayangkara anak buahnya yang mengawal istana kediaman Ibu Suri tidak menyadari para maling tindak durjana itu telah memasuki bangunan istana yang paling dihormati itu. Tak seorang pun yang menyadari ketika Ibu Suri dipaksa jengkar dari kediamannya. Dengan kebersihan hatinya, Ibu Suri Gayatri tak merasa perlu memberikan perlawanan. Bahkan andai kata orang-orang jahat itu berniat mengambil nyawanya, 4 orang pengikut Kyai Wirogati tidak bisa memaksanya berjalan lebih cepat. Masalahnya yang mengganggu justru berasal dari Kyai Wirogati yang tidak lagi didukung napas yang panjang. Kyai Wirogati yang tersengal meminta berhenti beberapa kali untuk mengendalikan denyut jantung yang melebihi batas kekuatannya. Ke tengah lapangan bubat yang masih jauh dari tempat kuda-kudanya disembunyikan, Ibu Suri Gayatri dibawa. Jika Kyai Wirogati tidak berhadapan dengan masalah yang timbul di paru-parunya, barangkali perjalanan itu masih harus berlanjut lebih jauh lagi. Terus tersengal-sengal napas orang itu sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengendalikan diri. Dalam gelap malam, Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Rajapatni Bhiksuni Gayatri memperhatikan wajah-wajah di depannya. Salah satu di antaranya sangat ia kenali terkait rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan dirinya di bentang waktu sekitar 40 tahun yang silam. Waktu yang telah berlalu lama sekali. Ketika itu ia masih salah seorang sekar kedaton di istana Singosari. Pengenalannya terhadap Kyai Wirota Wirogati tidaklah sembarangan karena ada jalinan asmara yang mengikat dirinya dengan orang itu. Ada janji yang tidak bisa ditepati dan muncul dendam sebagai tebusannya. Tidak seorang pun dari 4 orang pengikut Kyai Wirogati yang berbicara. Mereka menempatkan diri menyimak pembicaraan yang akan terjadi antara 2 orang yang amat saling mengenal di masa silam itu. Namun entah mengapa kali ini justru Kyai Wirogati mengalami kesulitan untuk berbicara. Ratu Bhiksuni Gayatri yang memulai. "Bagaimana kabarmu, Kakang Maling?" tanya Gayatri yang tidak mampu menyembunyikan semacam kerinduan.
Kiai Wirota Wirogati merasa ada bongkahan biji kedondong yang mengganjal tenggorokan dan sulit untuk dikeluarkan maupun ditelan. Setelah sekian lama laki-laki tua itu memendam sakit hati, inilah kesempatan baginya untuk membongkar bongkahan dendam dan sakit hati itu. "Kau menculikku tentu bukan tanpa maksud, Kakang Maling?" tanya Gayatri dengan suara sangat sejuk. Ternyata benar sebagaimana diduga oleh Mahapati Aryatada, Kiai Wirogati adalah Wirota Wirogati, tokoh yang menyumbang peran cukup besar dalam membantu Raden Wijaya menyelamatkan diri dari serbuan pasukan gelang-gelang yang merupakan kepanjangan perjalanan sejarah negara Kediri. Sayang, mantan maling itu memiliki sifat kejam dan perilaku yang sering kurang terpuji. Kiai Wirota Wirogati yang makin tua mulai kabur pandangan matanya. Ia mencermati keadaan di sekitarnya dengan lebih mengandalkan ketajaman indera telinganya. Pandangan matanya tak mampu menandai bagaimana wujud Gayatri sekarang. "Kau bohongi aku, Gayatri." Kiai Wirota Wirogati meletup. Gayatri menghirup tarikan napas amat panjang. Gayatri merasa harus menyesali sebuah hal. Dalam usianya yang sudah sangat senja, ternyata masih harus terbelit masalah duniawi. Terhadap laki-laki yang kini berada di depannya, Gayatri tidak menyalahkan apa yang diperbuatnya. Gayatri merasa dirinya bersalah karena ia yang membuat janji, tetapi tak mampu memenuhi. Bukan karena adanya niat mengingkari, tetapi lebih karena suratan nasib. Hyang Widi yang telah menggariskan nasib semua manusia. Lebih jauh boleh dikata Gayatri berhutang nyawa kepada orang itu. Tak hanya menyelamatkan nyawanya, Kiai Wirota Wirogati bahkan menyelamatkannya dari ancaman paling nista yang akan menghantui perempuan manapun, diperkosa. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Kiai Wirota Wirogati harus menahan sesak nafasnya terhadap perempuan yang kini berada di depannya, dan meski amat puluhan tahun telah berlalu, perasaannya sama sekali tidak berubah. Dengan susah payah, Kiai Wirota Wirogati berusaha menguasai diri. Laki-laki tua itu membiarkan Gayatri menyentuh tangannya. "Kalian menjauhlah, jangan ada yang ikut menyimak pembicaraan kami," ucap Kiai Wirota Wirogati ditujukan kepada pengikutnya yang tak hanya menempatkannya sebagai guru, tetapi sekaligus lambang kekuatan perjuangan. Udan Tahun, Panji Hamuk, Brimoro, dan Lanjar Manuhara tidak perlu menunggu perintah itu diulang kembali. Keempat lelaki yang masing-masing bertubuh kekar dan berhati beku itu menjauh dan menempatkan diri mengamankan tempat itu. Ada sesal di hati mereka karena tidak bisa mengikuti pembicaraan yang tengah berlangsung. Hanya Brimoro yang mempunyai kesibukan tersendiri. Tangannya meraba mahkota yang berada dalam pelukannya. Mahkota yang dikenakan mendiang Prabu Srijaya Negara itu pasti berharga mahal karena pada bagian tertentu berhias intan permata. "Sudah berapa lama kita tidak bertemu?" tanya Kiai Wirota Wirogati datar. Pertanyaan itu bagai melemparkan Gayatri ke pertemuan terakhir yang terjadi di masa silam. "Lama sekali," jawab Gayatri. "Lama sekali itu berapa tahun?" ulang Kiai Wirota Wirogati. "Mungkin 40 tahun lebih atau mungkin kurang," jawab Gayatri. Kiai Wirogati memerhatikan warna hitam di depannya. Laki-laki tua itu berdiri lurus dan tepat di depan perempuan yang selama ini dengan begitu sempurna membuat gelisah hatinya. Namun Kiai Wirogati tak berusaha keras mengenang, sama sekali tidak berhasil mendapatkan wajah yang membuatnya mampu berbuat apapun di masa lalu itu. Wajah cantik yang selalu menghiasi mimpinya itu bahkan melenyap, sulit menghadirkan kembali meski hanya di wilayah Lamunan. "Bagaimana wujudmu sekarang?" tanya Kiai Wirota Wirogati. Pertanyaan itu sungguh membuat Ibu Suri Gayatri terhenyak. Gayatri sangat tahu mengapa Kiai Wirota Wirogati bertanya soal wujudnya sekarang. Di rentang waktu yang telah demikian lama, sikap maling yang menggegerkan di zaman Singosari itu sama sekali tidak berubah.
Aku seorang perempuan tua, Kakang. Aku sudah disebut nenek-nenek, meski aku belum memiliki cucu. Usiaku berada di angka 60 tahun. Jawab Gayatri. Jawaban itu membuka mulut Kyai Wirota Wirogati. Ibu suri Gayatri tidak menolak dan membiarkan apa yang dilakukan Kyai Wirota Wirogati yang menggerayangi wajahnya, menelusuri lekuk-lekuk keriput mukanya dan berhenti di kepalanya yang gundul. Sebagai seorang yang terganggu pandangan matanya, hanya itulah cara yang tersisa yang bisa digunakan Kyai Wirogati untuk mengenali wujud orang lain. Kamu tua sekali dan sekarang kamu seorang bhiksuni. Kyai Wirota Wirogati bertanya. Ya, jawab Raja Patni Gayatri. Aku telah menyerahkan jiwa dan ragaku untuk kehidupanku Sang Buddha. Sebenarnya aku ingin membawamu, tetapi dengan keadaan dan jalan hidupmu sekarang, aku tak akan membawamu. Kyai Wirota Wirogati termangu beberapa jenak, dan manakala laki-laki tua itu manggut-manggut, bukanlah dalam rangka memahami keadaan, tetapi lebih karena menyesali perjalanan waktu yang demikian panjang dan nyaris sia-sia. Maafkan aku, Kakang Wirota, ucap Gayatri yang merasa bersalah. Kyai Wirota Wirogati merasa gatal di tenggorokannya yang akhir-akhir ini sering terasa muncul lagi. Bagaimanapun, Kyai Wirota Wirogati hanyalah manusia yang memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Walaupun angan mengepul setinggi langit, tak ada seorang pun manusia yang mampu menghentikan ketuaan. Di usia yang sangat tua, orang yang akrab dengan segala macam penyakit, kesehatan pun menurun dan rentan terhadap gangguan. Padahal gangguan itu banyak sekali. Hati tidak tenang pun bisa menjadi gangguan. Saat batu Kyai Wirota Wirogati sampai terbungkuk-bungkuk melihat bantu ia demikian menyiksa, menggelitik rasa balas kasihan di hati Ibu Suri Gayatri yang bergegas memberi pertolongan. Pijatan yang diberikan di bagian punggung dan leher memberikan meredakan gangguan itu. Sentuhan yang dilambari hati sangat bersih itu juga menenteramkan hati Kyai Wirota Wirogati yang demikian lama memendam rasa kecewa. Mengapa kau ingkar janji, Gayatri? Tanya Kyai Wirota Wirogati. Gayatri tidak perlu mengunyah lebih dalam pertanyaan itu. Aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menentukan nasibku sendiri, Kakang Wirota. Pepesten yang lebih banyak bicara dan membelitku, jawab Gayatri. Jawaban itu sungguh menyebalkan, tetapi Kyai Wirota Wirogati tidak mungkin mengingkari sebagai sebuah kenyataan bahwa sebagian penyebab kekacauan adalah pada dirinya. Wirota Wirogati muda terlalu lama menghilang, tidak ada jejaknya. Waktu yang panjang itu ia buang untuk memuasi rasa ingin tahunya dengan menyeberang ke beberapa negara di seberang lautan, khususnya untuk melihat negeri Tartar dari jarak dekat yang ternyata tidak kesampaian. Ketika Wirota Wirogati muncul kembali, keadaan telah terlanjur tak bisa diperbaiki. Gayatri yang menunggunya dengan sebuah janji itu telah menjadi istri Wijaya, sebagaimana 3 orang saudaranya yang lain. Apakah demikian mudah kau melupakan apa yang terjadi, Gayatri? Tanya Kyai Wirota Wirogati. Gayatri tersenyum. Bagian mana yang Kakang Wirota ingin aku mengenang kembali? Apa yang aku alami ketika besan ayahku menyerbu istana dan aku terpisah dari keluargaku? Aku tidak mungkin lupa pada semua tindakan yang Kakang ambil untuk menyelamatkan aku. Apa yang terjadi itu serasa baru berlangsung kemarin petang. Bau ruangan pengap, keputaran gelang-gelang tempat aku nyaris terjamah nista itu bahkan serasa masih melekat di hidungku. Kyai Wirota Wirogati merasa punggungnya berdesir. Benarkah kau merasa baru terjadi kemarin petang? Karena aku tak mampu melupakan sampai ke bagian-bagian paling kecil, terutama apa yang akan dilakukan Maisa Mundarang kepadaku. Aku tidak akan lupa dengan alunan seruling yang membingungkan itu, juga ular-ular yang bermunculan entah dari mana yang menyebabkan lebih dari 10 orang prajurit kehilangan nyawanya, juga nyaris membunuh Prabu Jayakatwang. Semua kejadian itu
menancap di benakku, menjadi kenangan yang tak akan mungkin bisa dihapus begitu saja. Kyai Wirogati tiba-tiba tersenyum. Untuk sebuah hal, Kyai Wirogati merasa Gayatri benar. Sama, aku juga merasakan seperti baru kemarin petang. Gumamnya, mengenang bakar-bakaran istana yang dilakukan orang-orang dari gelang-gelang. Aku merasa bagai baru terjadi kemarin petang. Di Memeling, aku membuat kekacauan luar biasa, membuat pimpinan pasukan gelang-gelang bernama Jarang Kuyang demikian marah. Aku dikejar-kejar, dan untunglah aku bertemu dengan Raden Wijaya yang kemudian menempatkan aku sebagai pahlawan dan sahabat. Aku tidak mungkin melupakan tindakan apa saja yang aku lakukan saat itu. Aku memanfaatkan kesempatan untuk memancing di air keruh. Aku kuras habis serta orang-orang kaya yang melarikan diri, sehingga aku memperoleh satu peti perhiasan. Sekaligus aku melaksanakan perintah dari Raden Wijaya untuk menemukanmu. Aku berhasil menemukanmu di saat yang tepat. Raja Patni Biksuni Gayatri menunduk. Apa yang disampaikan Wirota Wirogati itu merupakan wilayah kenangan yang amat buruk, bahkan menjadi mimpi buruk abadi yang selalu menyelinap di tiap tidurnya. Bermula dari serbuan dan bara api yang membakar istana, menjadi penyebab kocar-kacir seluruh keluarganya. Sang Prabu Sri Kertanegara pralaya karena berusaha mempertahankan istana, terpanggang di dalam panasnya bara dahana dalam pelarian menyelamatkan diri dari serbuan penjara gegelang atau gelang-gelang yang menuntut balas dendam lama atas apa yang pernah dialami Kediri, yang pernah diserbu Tumapel, yang di kemudian hari berubah menjadi Singosari. Gayatri terpisah dari para saudaranya yang lain dan tertangkap oleh pasukan musuh. Prabu Jaya Katuang adalah besan ayahandanya karena salah seorang anaknya yang pertama, Ardaraja, dikawinkan dengan adik bungsunya. Itu sebabnya selama ia berada dalam kekuasaan gegelang, dia diperlakukan dengan baik. Akan tetapi tidak demikian sikap Mahisa Mundarang. Patih gelang-gelang itu memiliki nafsu dan berniat memperkosa dirinya. Untung pada saat yang demikian genting muncul Wirota Wirogati yang mampu merebut dan menyelamatkannya. Ketika merasa berhutang budi dan telah diselamatkan nyawanya, dalam keadaan yang demikian Gayatri sama sekali tidak keberatan membuka hatinya kepada maling yang tidak pernah tertangkap itu. Hanya karena imbauan Raden Wijaya, Wirota Wirogati menghentikan pekerjaannya yang tidak terpuji itu. Namun sebuah hal yang sulit dimengerti dan Gayatri tidak tahu jawabnya adalah mengapa setelah peristiwa itu Wirota Wirogati menghilang seperti ditelan bumi untuk waktu yang demikian panjang, menjanjikan penantian tanpa ujung yang menjadi penyebab Gayatri menyetujui ajakan saudara-saudaranya yang lain untuk bersuamikan satu orang yang sama, Raden Wijaya. Aku sudah tua dan kemenaka akan pergi. Orang makin renta seperti aku ini, sebaiknya aku tak perlu bangun rumah mimpi dan segera terbangun. Kembalilah, aku tak akan memaksamu menumbuhkan kembali rambut gundulmu, kata Kyai Wirota Wirogati dengan suara barok. Ucapan laki-laki yang pernah dikecewakan dan entah mengapa belum larut meski usianya telah merambah tua itu menyebabkan Gayatri merasa sangat tidak nyaman. Raja Patni Biksuni Gayatri merasa masih belum cukup alasannya bersembunyi di balik takdir, karena seharusnya jika hatinya kukuh tentu masih ada kesetiaan, dan oleh karenanya sebenarnya bukan masalah pepesten. Apa yang terjadi mungkin memang berada di bingkai garis hidup, tetapi bisa pula tidak, karena bisa jadi hanya berada di wilayah antara ingkar janji atau menepati janji. Kembalilah, aku akan mengembalikan kesadaranku bahwa aku telah renta. Aku sudah tidak muda lagi, yang oleh karenanya tak perlu barang-barang, atau sejujurnya aku harus mengatakan, perasaan yang dulu pernah meluap itu kini telah tak ada jejaknya. Keinginan orang yang sudah renta seperti diriku tidak seperti mereka yang muda-muda. Aku hanya ingin berbuat sesuatu sebelum kematian menjemputku. Aku ingin masih ada orang yang mengenang namaku. Gayatri mengangguk.
Rupanya Kakang Wirata masih menyimpan keinginan dan hasrat dalam bentuk lain. Kalau boleh tahu, apakah Kakang mempunyai keturunan? Keturunan? Balas Kiai Wirata Wirogati terkejut. Barangkali, tambah Raja Pati Biksuni Gayatri. Keturunan yang akan Kakang wisuda menjadi seorang raja dengan memanfaatkan benda-benda yang Kakang curi itu, mungkin dengan lambaran duduk Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka, dipayungi songsong udan riwis, dan mengenakan mahkota yang entah mengapa banyak orang menganggap benda-benda itu bertuah. Kiai Wirata Wirogati tertawa karena menganggap pertanyaan Gayatri itu lucu. Namun justru karena itu, batuknya kembali terpingkal-pingkal dan susul menyusul. Ibu Suri Gayatri segera bertindak. Sama sekali tidak risih, Ratu Biksuni Gayatri menelusuri leher Kiai Wirata Wirogati melalui sentuhan simpul saraf yang meredakan batu. Kau sebenarnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu, jawab Kiai Wirata Wirogati.